Halo, Rubik di sini. Kali ini gue bakal ngebahas film judulnya Shutter. Film tahun 2004. Mungkin ada beberapa yang belum nonton film ini. Film dibuka dengan Tun dan Jen sedang acara makan-makan di acara pesta pernikahan temennya si Tun. Dalam perjalanan pulang dari acara makan-makan dan agak sedikit mabok juga, si Jen yang sedang membawa mobil konsentrasinya buyar karena digombalin oleh si Tun. Dia nggak lihat jalan dan boom, langsung dia nabrak orang. Mamam. Ketika si Jen melihat di spion, ternyata ada mayat perempuan yang belum diketahui mati atau tidak. Tun pun menyuruh si Jen untuk tancap gas buat kabur. Tabrak lari itu mah namanya. Skin pun berpindah ke acara wisuda. Ternyata si Tun ini tukang foto di acara wisuda atau bisa disebut juga fotografer. Pada saat dia ingin memoto, dia melihat ada hantu perempuan mirip dengan yang mereka tabrak. Pada saat si Jen, pacar si Tun itu datang ke apartemennya Tun, dia pergi ke ruang cetak foto. Dia ngerasa, di sini kan gak ada orang. Itu kenapa air di ruang cetak foto bunyi? Pas dia cek, ternyata ada kepala perempuan di dalam wastafel. Dan setelah perempuan itu mulai berdiri, si Jen sepertinya ingat mirip seperti yang dia tabrak semalam. Jen pun lalu berusaha kabur. Gak mungkin juga kan itu hantu diajak curhat. Pada saat si Tun dan Jen mengecek hasil foto kerjaannya si Tun, ternyata ada bayangan putih dan kayak ada sosok perempuan di foto itu. Besoknya, Tun dan Jen pergi ke lokasi tempat dia menabrak waktu itu. Di sana ada petugas Polantas. Pas ditanya sama petugas Polantas, katanya kemarin itu ada kecelakaan, tapi cuma papan reklame yang rusak. Sepertinya sih kecelakaan tunggal. Karena penasaran sama yang mereka tabrak, si Tun lalu mencoba menelepon ke semua rumah sakit yang ada di daerah situ. Ternyata nggak ada korban kecelakaan sama sekali di rumah sakit daerah situ. Nah loh, jadi tuh cewek siapa yang dia tabrak? Besoknya, si Tun mencoba mencetak sendiri hasil fotonya. Kayaknya waktu dia nyetak di tukang cetak, itu rusak deh mesinnya. Pada saat dia coba mencetak, ada Jen datang di sampingnya. Lalu, tiba-tiba telepon rumah berdering. Dan ternyata yang telepon itu si Jen. Jadi yang tadi sama dia itu siapa? Anjir, diikutin juri. Keesokan harinya, si Tun coba untuk ke rumah sakit buat mengecek lehernya. Sejak kejadian tabrakan, dia ngerasa lehernya berat banget rasanya. Pas di rumah sakit, pada saat dia mengecek timbangan, si suster kaget. Kayaknya kok hasilnya berat banget. Terus, si Tun melakukan scan, dan ternyata hasilnya baik-baik aja. Cuman otot yang keseleo. Lalu dokter menyarankan untuk menggunakan penyangga leher. Kayaknya sih dia ditempel setan. Beberapa hari setelahnya, temen Tun yang bernama Ton datang. Ton itu yang di awal-awal skin waktu nikahan. Dia bilang dia bakal mati. Dia minta foto-fotonya. Tun pun bingung, foto-foto yang mana? Si Ton bilang, foto yang sama wanita itu. Lalu, si Ton pun tiba-tiba menghilang. Pada saat si Jen main ke apartemen Tun, dia melihat foto-foto yang ada bayangan putih di acara wisuda itu. Karena penasaran, dia coba balik lagi ke kampus untuk memoto-moto ulang. Dan ternyata, pada saat si Jen memoto di bagian ruang kampus dengan Polaroid, dia berhasil menangkap penampakan hantu wanita yang kemungkinan hantu wanita itu adalah hantu dari Natre Napacan. Si Jen lalu ingat kejadian waktu tabrakan malam itu. Perempuan yang ditabraknya ternyata mirip sekali dengan si Natre. Jen lalu membuka buku tahunan kampus yang ternyata
Di buku foto itu ada foto Natre dengan si Tun. Di lain scene, si Tun datang ke apartemen Ton, yang ternyata Ton sedang berusaha bunuh diri dengan loncat dari apartemennya. Setelah Ton bunuh diri, istrinya Ton datang dan dia juga bercerita teman-temannya si Tun itu semua pada mati bunuh diri. Setelah pulang dari tempat si Ton, si Jun lalu menanyakan ke si Tun siapa wanita di foto ini. Lalu Tun pun bercerita dia adalah Natre. Dulu mereka berpacaran waktu masih kuliah. Karena Natre selalu dianggap aneh oleh teman-temannya, Tun dan Natre berpacaran secara backstreet, ngumpet-ngumpet gitu deh. Karena malu punya pacar Natre, si Tun akhirnya minta putus dari Natre. Anjing banget ya, udah mantap-mantap, bobo bareng, abis gitu diputusin. Setelah putus dari Tun, Natre pun selalu mencoba untuk bunuh diri. Besoknya, Jen mengajak Tun untuk pergi ke rumah Natre, karena dia ngerasa hantu yang selama ini mengikutinya adalah Natre. Sesampainya di rumah Natre, ternyata Natre sudah meninggal, tapi dia tidak dikremasi, mayatnya masih di kamarnya Natre. Tun dan Jen pun menyarankan untuk mengkremasi Natre supaya arwahnya tenang, karena Natre selalu mengganggunya. Setelah balik ke apartemen, Tun ternyata masih diganggu oleh hantunya Natre, hingga akhirnya si Tun pun jatuh dari apartemen. Beberapa hari kemudian, Jen mencoba mencetak foto di kameranya. Ternyata masih ada penampakan hantu Natre di fotonya. Jen pun menggabungkan semua foto karena sepertinya Natre ingin memberitahu sesuatu. Ternyata si Natre ingin memberitahu Jen kalau si Tun memegang foto-foto waktu Tun dan teman-temannya memperkosa Natre di kampus. Anjing banget dah. Emosi gue liat yang kayak gini nih pakai diperkosa-perkosa. Setelah itu, Jen pun marah besar ke Tun dan dia langsung meminta putus. Dia kecewa sama Tun. Setelah si Tun dan Jen putus dan Tun sendirian di apartemen, Tun merasa pundak dan lehernya terasa berat. Lalu dia mencoba untuk memoto dirinya sendiri dengan Polaroid, yang ternyata hasilnya Natre selama ini nempel di pundaknya. Tun lalu melompat dari apartemennya, tapi Tun tidak mati. Dia menjadi gila dan dirawat di rumah sakit jiwa. Film pun berakhir. Terima kasih yang sudah nonton. Dukung channel ini ya.